Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan beberapa alat elektrik dalam lab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Melani Insirah Dan nama saya Finatria Kuseni Rahman. akan menyebutkan beberapa alat elektrik dalam lab. Yang pertama, hot plate stirrer. Dan yang kedua, water bath. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat laboratorium elektrik yang pertama, yaitu hot plate stirrer. Nah, hot plate stirrer itu apa? Hot plate stirrer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan satu dengan larutan yang lain yang bertujuan untuk membuat larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet atau stirbar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya alat ini yaitu untuk memanaskan dan mengaduk suatu larutan dalam waktu yang bersamaan dalam satu wadah. Nah, fungsi dari alat ini selain dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga kita menjadi hemat, itu yang lain adalah dapat membantu pembuatan reagen yang dipanaskan dan membantu menghomogenkan atau melarutkan media. Untuk sejarah, pertama kita harus tahu dulu nih alat yang ada di laboratorium yang bernama hot plate, yaitu alat pemanas. Alat pemanas ini biasanya prosesnya itu untuk memanaskan suatu larutan atau campuran bahan ke dalam suatu wadah Erlenmeyer atau ke dalam gelas kimia atau beker. Nah, setelah berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, para ilmuwan atau para peneliti membutuhkan di samping bisa memanaskan, tetapi harus juga bisa mengaduk. Lalu dimodifikasilah alat hot plate ini dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan pemanasan dengan pengadukan atau yang disebut dengan stirring. Nah, alat ini kemudian diberi nama sebagai hot plate magnetic stirrer ataupun magnetic stirrer with heating. Tapi yang kita kenal atau kita tahu sekarang itu adalah hot plate stirrer gitu. Untuk dapat memerankan proses dan tujuan penciptanya, alat ini dirakit menggunakan alat perangkat atau elektromagnetik stasioner karena adanya unsur magnet di dalamnya. Makanya muncul pula penamaan magnetic stirrer di dalamnya. Nah, prinsip dari alat hot plate stirrer ini secara teknis yaitu bekerja mengubah dari energi listrik menjadi energi panas dan energi panas menjadi energi gerak atau energi putar. Nah, bisa juga prinsip kerjanya menghomogenkan larutan dengan putaran dan suhu serta pengadukan dengan bantuan batang magnet atau yang sering disebut magnetic stirrer. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi dari alat ini, yaitu alat hot plate stirrer. Spesifikasinya yang pertama ada speed range 500, 1000, 1500 rpm. Yang kedua timer. Timernya itu 5-30 menit. Yang ketiga volume larutan maksimal 250 mili. Yang keempat tegangan 220 VAC. Dan yang kelima dimensi. Dimensinya 17 x 17 x 12 cm. Nah, penggunaan alat hot plate stirrer ini di dalam laboratorium itu sangat dibutuhkan untuk membuat larutan jenuh. Selain itu, beberapa bahan kimia membutuhkan bantuan panas dalam proses pelarutannya. Contohnya untuk membuat larutan gelatin. Nah, kegunaan hot plate stirrer ini adalah membuat proses homogenisasi menjadi lebih aman, lebih cepat, lebih mudah. Sebagai contoh, pengadukan dengan hot plate stirrer ini dapat menghomogenkan larutan hingga volume 10 liter pada kecepatan pengadukan 1600 rpm dan suhu pemanasan 425 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke cara penggunaan alat hot plate stirrer ini ya. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sambungkan kabel ke dalam sumber arus listrik. Yang kedua, hidupkan alat dengan menekan tombol on, off, atau forward. Yang ketiga, tekan tombol menu off
down untuk mengatur suhu, kecepatan motor, dan timer sesuai dengan kebutuhan pengadukan. Yang keempat, tekan tombol run untuk memulai pengadukan. Yang kelima, proses pengadukan larutan berjalan selama waktu yang telah disetting. Yang keenam, setelah proses pengadukan selesai, matikan tombol on atau off. Yang ketujuh, cabut kembali kabel yang masih terhubung kepada sumber arus listrik. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu bersihkan dan simpan kembali alat yang telah dipakai. Lalu sekarang cara perawatannya bagaimana? Cara perawatannya itu sangat mudah. Yang pertama, lakukan pengecekan alat setiap akan dipergunakan. Yang kedua, jauhkan alat dari percikan air, udara panas, dan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, bersihkan hotplate stair ini dari debu atau bekas pemanasan yang sebelumnya telah digunakan. Dan yang terakhir, diusahakan hotplate stair ini dipergunakan setiap hari agar mesin berfungsi dengan normal. Di sini saya akan menjelaskan water bath. Deskripsinya, water bath bisa diilustrasikan sebagai sebuah alat yang berisi air yang dapat mempertahankan suhu air dalam kondisi tertentu pada selang waktu tertentu. Dengan alat water bath diharapkan dapat mengurangi jumlah penguapan cairan yang sedang dipanaskan. Fungsinya, water bath adalah untuk menciptakan suhu yang konstan, menginkubasi pada analisis mikrobiologi. Prinsipnya, water bath adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas tersebut disalurkan ke air pada bak, yang kemudian akan digunakan untuk memanaskan larutan utama. Spesifikasinya, yang pertama, menggunakan mikroprosesor untuk mengatur tingkat presisi. Yang kedua, dilengkapi dengan timer, alarm, auto tuning, function. Yang ketiga, aman dan mudah digunakan. Yang keempat, terdapat 3 model dengan kapasitas 6 liter, 11 liter, dan 12 liter. Yang terakhir, terbuat dari stainless steel berkualitas. Water bath adalah sebuah alat yang berbentuk seperti oven dan sering digunakan di laboratorium untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk pemanas dalam suhu konstan dalam inkubasi mikrobiologi. Cara menggunakan water bath. Sebelum menggunakan, cek terlebih dahulu apakah sudah mencapai tanda batas atau tidak. Yang kedua, colokkan water bath ke arus listrik. Yang ketiga, hidupkan. Yang keempat, setting dan atur waktunya. Yang kelima, letakkan sampel di atas water bath sesuai dengan ukurannya. Yang keenam, jika sampel sudah mengental, angkat sampel kemudian tutup kembali dan matikan water bath. Yang ketujuh, jika sampel sudah dimatikan, semua tutup water bath dan matikan lalu cabut dari arus listrik. Cara perawatan water bath. Untuk perawatan, bersihkan alat hanya dengan lap bersih yang dibasahi, kemudian lap dengan kain kering setiap selesai menggunakan alat. Box kontrol jangan sampai tersiram atau kemasukan air karena dapat berakibatkan tersengat tegangan listrik atau alat akan menjadi rusak. Cara rutin air dapat diganti atau ditambahi 2 bulan sekali. 2.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.